Gimana teman-teman, apa kabar? Aduh, masih kurang semangat deh. Ya, apa kabar? Luar biasa ya. Aduh, ini hari ini satu kesempatan yang luar biasa ya, ini kehormatan ya. Pertama saya thank you dulu nih sama Mas Sisten ya, Bro Oci ya. Yang kasih kesempatan untuk saya bisa berbagi, sharing kepada teman-teman ya, saudara-saudara semua hari ini ya. Saya percaya ini nggak ada yang kebetulan, ya. Kita harus selalu siap sedia dalam hidup, amin ya. Kayak seorang atlet yang hebat itu harus selalu siap sedia, ya. Jadi jangan hanya latihan ketika ada pertandingan, ya. Seorang atlet, ya seperti itu, ya. Dalam pelayanan juga sama, ya. Kita harus selalu siap sedia, ya. Oh, saya mau nanya dulu sama teman-teman nih hari ini, ya. Gimana? Udah ketawa belum hari ini? Udah gembira belum? Aduh, ya saya kasih nilai 2 nih. Udah ketawa belum? Ya itu bersyukur. Apalagi kalau sudah ketawa ngakak. Wah, itu lebih mantap lagi ya. Karena apa ya? Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Ya, kemarin saya ngobrol-ngobrol ketemu dengan salah satu seseorang ya yang menginspirasi Indonesia. Dia seorang pakar IT, ya usianya 60 tahun, seorang dokter. Dia bilang, dalam hidup ya, dimanapun kita berada harus dikenal sebagai orang-orang yang paling semangat. Wah, ya. Dan dikenal sebagai orang-orang yang terus bermimpi. Amin enggak? Ya, jadi teman-teman pasti ini ya, keluarga saudara, sahabat saudara, lingkungan saudara ya mengenal ya teman-teman semua yang ada di sini sebagai orang yang paling semangat. Ya. Jadi kalau mereka belum ngomong, wah ini biar menjadi kerinduan teman-teman semua yang ada di sini, ya. Apalagi kalau anak saudara yang punya anak bilang, "Aku bangga banget, ya, punya papa." Wah, seperti papa, ya. Punya mama seperti mama, ya. Karena orang yang semangat, ya. Wah, itu kalau sampai suatu hari ya anak Anda bilang begitu, ya, itu satu kehormatan. Ya, oke. Nah teman-teman, ini kemarin Bro Oci minta saya berbagi, ya. Saya harus selalu siap sedia sebagai saudara. Ya nggak ada yang kebetulan, ya kalau hari ini bisa berbagi sama teman-teman, ya. Nah, saya nanya sama Tuhan, Tuhan harus sharing apa nih? Ya, nah saya terkejut nih teman-teman. Ya Tuhan mengingatkan satu ini menjadi renungan saya 1 bulan terakhir ini, ya. Jadi ayat ini menjadi renungan saya, ya. Terngiang-ngiang terus di hati dan pikiran saya, ya. Coba kita buka di Yesaya 8, ya. Yesaya 8, ya. Ayat yang ke-18 ya. Coba kita buka. Yesaya 8 ayat yang ke-18 ada di belakang. Wah, mantap. Saya bacakan teman-teman. Sesungguhnya ya, aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Wah, ya. Jadi ini satu kata, satu ayat yang terngiang-ngiang ya di hati dan pikiran saya. Ya, katanya adalah tanda dan alamat. Wah, menarik banget ya. Ya, jadi Yesaya bilang ya dia dan keluarganya adalah tanda dan alamat ya bagi orang Israel. Wah, powerful banget ya.
Ya. Apa di sini ada orang-orang saudara-saudara yang punya mimpi ya seperti Yesaya ya, menjadi tanda dan alamat bagi Indonesia? Wah, ya. Waktu saya baca ini teman-teman, wah berarti ini mimpinya Tuhan nih buat setiap kita yang ada di sini. Ya. Jadi Tuhan ya punya mimpi ya buat kita semua lebih besar daripada mimpi kita sendiri. Ya, mungkin mimpi kita, Tuhan pakai hidup saya untuk jadi berkat buat keluarga saya. Ya, bagus ya. Tuhan pakai hidup saya untuk jadi berkat buat lingkungan saya. Mantap ya. Tapi mimpi Tuhan ya mau pakai hidup kita, Saudara, menjadi tanda dan alamat bagi bangsa kita. Ya. Kalau kita baca di Yesaya 20, coba Yesaya 20 ayat yang ketiga ya. Awalnya tadi kalau di Yesaya 8 ayat 18, ya Yesaya bilang, aku dan keluargaku menjadi tanda dan alamat bagi orang Israel. Ya, jadi tanda dan alamatnya Tuhan. Wah keren banget ya. Nah kalau yang pasal yang ke-20 bilang, berfirman Tuhan seperti hambaku Yesaya. Ini Tuhan yang ngomong, wah keren ya. Seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Wah, ya saya pikir hanya buat Israel aja ya. Tapi Tuhan bilang buat Mesir, buat Ethiopia, wah buat bangsa-bangsa. Keren ya, artinya mimpi Tuhan lebih gede daripada mimpi Yesaya. Ya jadi berkat buat bangsa aja udah keren ya. Ada di sini yang suatu hari pernah berdoa sama Tuhan. Ya mungkin lagi duduk diam di kaki Tuhan berdoa, Tuhan pakai hidupku jadi berkat buat bangsa. Ada nggak yang pernah doa gitu? Doanya serius, pakai Tuhan. Hidupku jadi berkat buat Indonesia. Ada nggak teman-teman? Ya, udah pasti ya. Oke, nah akhirnya saya mulai diskusi sama Julie ya. Ini istri saya, kami sudah menikah mau 18 ya. Ya, mau 18 tahun ya, kemana-mana selalu berdua. Hampir 100% lah kebersamaannya. Ya. Jadi 18 tahun hampir 100% ya. Di sini ikut dia ya, nulis buku bareng ya. Bikin game ya, board game, card ya, bareng ya, bikin video ya, sketsa kartun bareng. Pokoknya di mana ada Julie ada Philip. Ya, di mana ada Philip ada Julie ya. Jadi kalau dibandingkan dengan satu keluarga yang sudah menikah berapa tahun? Ya 50 tahun. Ya, tapi memberikan waktunya cuma 20%. Masih kalah kebersamaannya sama saya sama Julie ya, karena kami 18 tahun tapi hampir 100% saudara-saudara ya. Nah kehadiran dia itu sangat menjaga saya ya, lagi begini kalau saya sharing ya, kata-kata saya tepat ya, menguatkan banyak orang, dia senyum ya. Ya kalau kata-kata saya kayaknya arogan ya, kata-kata saya berlebihan, matanya mulai melotot saudara-saudara. Ya jadi dia menjadi tanda. Wah ya, hidup dia menjadi tanda buat saya. Lagi semangat, kok cuma satu orang yang gak semangat? Oh berarti ada kata-kata saya yang kurang tepat deh. Ya, yang lain ketawa, yang lain semangat. Tapi kalau mata istri saya mulai, wah apa ya, ini dahinya mulai merengut ya matanya. Berarti saya harus bertobat. Ya di panggung harus bertobat. Ya, jadi hidup dia sudah menjadi tanda buat hidup saya. Ya, nah saudara, coba kita sekarang mikir bareng-bareng. Ya, kalau bicara tanda itu bicara apa? Ya, karena firman Tuhan, ya ini mimpi Yesaya, bahkan Tuhan bilang sama Yesaya, dia menjadi tanda dan alamatnya dia. Wah, keren. Ya, apa salah satu kelebihan atau manfaat atau fungsi dari tanda? Teman-teman, ya saya di sini teman-teman boleh teriak, boleh. Nah, saya catat. Yang pertama, ya. Kalau bicara tanda itu pasti salah satu fungsinya menunjukkan arah, betul nggak? Ya. Jadi kalau saya mau ke satu kota yang baru, ya, yang belum pernah saya datang, wah buat saya arah itu sangat penting, sangat menentukan. Kalau nggak mau nyasar, ya, misalkan saya pergi ke kota Ambon, ya satu tempat yang baru, ya, terus saya bingung, ya. Saya nanya sama orang di sana, Pak, tolongin saya Pak. Ya. Saya tersesat. Ya.
Terus mereka tanya, Bapak mau kemana? Saya mau ketemu Pak Peter. Wah, misalkan ada namanya Peter di Ambon gitu ya. Alamatnya di mana? Gak tahu Pak. Nah, ya, itu gak ada satu orang pun yang bisa membantu saya. Ya, tapi kalau saya bilang alamatnya di mana, ya, orang itu bisa mengarahkan saya untuk sampai ke rumah Pak Peter. Ya, jadi arah sangat menentukan, ya, dalam kehidupan. Ya, nah saudara, pertanyaannya gini, apakah orang-orang yang belum mengenal Tuhan melihat saudara sebagai tandanya Tuhan? Ya, selama ini banyak anak-anak Tuhan berdoa, Tuhan kasih tanda dong, kasih tanda dong. Sedangkan firman Tuhan yang mengajak kita hidupnya menjadi tanda. Wah, ya. Supaya hidup kita bisa mengarahkan banyak orang mengenal Tuhan. Amin enggak, teman-teman? Ya. Ini mimpi Tuhan buat kita, ya. Menentukan arah, ya. Kemarin saya tanya sama sahabat saya, ya. Kami berdua nginep di rumah Pak Miko sama Sis Angel, ya. Dibilang salah satu fungsi ya dari tanda, yaitu membuat kita tidak tersesat. Ya. Nah, apakah ya sikap-sikap kita ya membuat orang-orang hidupnya tidak tersesat? Nah, itu yang menjadi mimpinya Tuhan. Ya. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, ya. Ini menarik. Yang kedua, kalau bicara tentang tanda, ya, istri saya bilang jadi patokan. Wah, ya. Tanda itu patokan, ya. Kalau kita mau ke satu tempat, ya, kalau seseorang kasih patokan itu memudahkan, ya, memudahkan kita untuk sampai ke tujuan. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah hidup kita ya sudah menjadi patokan, ya, sudah menjadi contoh, menjadi teladan, ya, ketika orang melihat hidup kita. Ya, nah ini tantangan buat kita teman-teman. Ya, patokan dalam hal apa? Contohnya dalam hal berkeluarga. Ya, misalkan saya membangun hubungan ya dengan istri saya, suami istri udah 18 tahun. Gimana teman-teman, kelihatan cukup mesra dengan istri saya? Ya, kalau di sini ada satu pasangan bilang, wah pengen nih ya banyak ketawa-ketawa seperti Kopilip sama si Juli. Wah berarti minimal udah jadi patokan lah ya. Ketawanya, ya semangatnya. Ya. Nah itu yang harus menjadi mimpi dari teman-teman. Ya, suatu hari ada orang bilang, gue seneng banget kenal kalian. Ya, karena cara kalian bisnis itu beda dari kebanyakan orang melakukan bisnis. Wah ya. Caramu bisnis membuat saya melihat Tuhan. Wah keren banget ya. Jadi bisnis saudara menjadi patokan ya buat banyak orang-orang yang gak kenal Tuhan ya. Bahkan buat orang-orang yang mengenal Tuhan, hidup saudara menginspirasi, jadi patokan juga. Wah itu keren banget. Ya, dalam berkeluarga, dalam bisnis, dalam bekerja. Ya. Ini ada banyak orang, saya kalau ngobrol-ngobrol dibilang, wah banyak anak Tuhan itu ya kalau kerja itu ya, aduh kalah semangatnya. Dibandingkan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Waduh itu kayak tamparan juga tuh. Ya saya kan gak mau gitu saudara-saudara saya dicap seperti itu. Ya saudara-saudara seiman. Ya saya gak mau. Ya, saya punya mimpi itu teman-teman kita, saudara-saudara seiman itu dikenal ya di tempat pekerjaannya sebagai orang-orang yang paling paling banyak belajar, ya, paling tekun, paling rajin, ya, paling banyak memberikan solusi. Wah, saya pikir kalau seperti itu teman-teman, itu artinya ya hidup kita sudah menjadi tanda buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Udah jadi patokan, ya, dalam berkeluarga, dalam bisnis, dalam bekerja, dalam sekolah. Ya, saya ingat saya bertobat kelas 6 SD. Ya, sebelumnya suka nyontek. Ya. Suka nyontek ya. Aduh suka nyontek. Terus ngomong saya kasar, ya. Jadi keluar kata binatang tuh hal yang biasa. Padahal kelas 6 ya. Karena ngikutin ya. Jadi pergaulan ya. Teman main kelereng saya itu banyak orang dewasa, ngomongnya kasar saya ngikutin, ya. Teman main layangan, ya. Teman main layangan saya itu ya sebenarnya teman-teman koko saya, ya. Jadi saya main ya bergaul dengan mereka, ngomongnya kasar saya ngikutin. Ya. Tapi ketika saya bertobat, ya, kelas 6 SD, tiba-tiba, ya, itu bisa ngerem lo ngomong kasar. Saat itu juga, kalau saya ngomong kata kasar, ya,
kata binatang itu saya langsung gelisah, nggak tenang. Ya. Padahal kelas 6 SD. Ya. Nyontek itu menjadi apa ya? Wah, menjadi apa? Salah banget gitu buat saya. Ya. Sampai ada teman saya kaget. Jadi waktu Eptanas, ya saya lihat dia nyontek, saya tegur. Yo, sampai dia kesel gitu sama saya. Ini orang baru bertobat, sampai bilang, kamu jangan. Saya langsung menunjukkan ketidaksukaan saya, ya, melihat dia nyontek. Ya. Berubah, ya. Sejak itu, walaupun kelas 6 SD, ya, bahkan di SMP dipanggil Pak Pendeta saya. Wah, kehormatan ya. Yo, ada yang panggil Ustadz juga, ada pendeta, ya, ada yang panggil penginjil, ya. Itu sejak kelas 1 SMP. Ya, ada perubahan teman-teman, ya, mulai jadi patokan, ya. Nah itu yang Tuhan mau, ya. Saya berharap ini menjadi renungan teman-teman, semua saudara semua di sini, ya. Yang ketiga, ya, kalau bicara tanda, ya, Nah ini menarik, ya. Julie bilang tanda, ya. Kalau kita mau pergi ke satu tempat yang baru, ya. Jadi tanda itu sangat menolong orang baru. Ya, buat teman-teman di sini yang tinggal di Bandung, ya, datang ke Paskah 23 perlu tanda nggak? Nggak terlalu, ya, udah hafal, wah, ya udah bertahun-tahun tinggal di kota Bandung, ya. Tapi buat orang yang baru, sangat menolong, sangat membantu. Ya, jadi kehadiran kita, saudara, harusnya, ya, membantu, ya, orang baru, ya, bisa mengenal Tuhan. Amin enggak? Ya, karena kita tanda. Ya. Jadi wah, luar biasa banget. Kalau kehadiran kita, ya, membuat orang menjadi semakin haus akan Tuhan, ya, itu sangat luar biasa banget. Ya. Nah, istri saya juga bilang, Julie bilang, ya, tanda itu ditaruh di tempat yang tidak tersembunyi, betul nggak? Waduh, kalau tersembunyi nggak menolong, ya. Ada di beberapa jalan, ya, petunjuk arahnya ketutup pohon. Waduh, gitu. Itu beberapa kali tuh. Kadang-kadang, ya, akhirnya membuat kita kelewatan, ya, jalan yang harusnya kita belok ke kanan, kita udah main maju aja gitu, karena petunjuknya tertutup sama pohon, ya. Ada juga di beberapa jalan, ya, tandanya terlalu terlalu dekat, ya. Kalau jauh kan kita udah persiapan nih, deket, ya, jadi kita kelewatan juga gitu, ya, kurang terlihat, ya. Jadi saudara, firman Tuhan bilang kita harus jadi terang, jadi garam, ya, terlihat, ya. Kita harus dikenal, ya, sebagai orang-orang yang paling semangat, ya, orang-orang yang paling tekun, ya, orang-orang yang kata-katanya membangun, menguatkan, ya, itu yang menjadi mimpi Tuhan, ya. Ya, karena setiap kita adalah tanda dan alamat. Ya. Nah, nanti teman-teman saudara bisa tambahkan sendiri, ya. Kelebihan atau fungsi sebuah tanda itu apa? Ya, nanti teman-teman renungkan di rumah, wah itu akan sangat luar biasa, menolong, ya, perjalanan kekristenan, ya, pertumbuhan hidup kita. Ya. Nah, tapi firman Tuhan bilang itu bukan hanya bicara tanda, tapi alamat, ya. Kita alamat, ya. Kita bukan tujuan, ya, gini, Tuhan, ya, tujuan, ya, dari hidup kita yang menjadi alamat, ya. Jangan sampai salah. Orang kalau mengkultuskan kita, nah itu salah, ya. Orang diberkati hidup kita terus ngefans sama kita, ya, terus kita nggak lurusin, itu salah, ya. Ingat, kita cuma alamat, ya, supaya orang ketemu Tuhan, bukan ketemu Philip, jangan salah. Ya, kita tanda dan alamat, ya, tanda dan alamatnya Tuhan, ya. Jadi kita cuma petunjuk jalan, ya, kita cuma alamatnya, ya. Wow, luar biasa, ya. Nah, pertanyaannya, ya, gimana caranya supaya hidup kita bisa menjadi tanda dan alamat Tuhan? Ya, pasti ada banyak faktor, ya, tapi saya share kepada teman-teman hari ini 3, ya. Pertama, cara berpikir.
Ya. Kalau kita buka coba kita lihat di Roma pasal yang ke-12, ya kita lihat di Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Ya, ini ayat yang enggak asing buat kita semua, teman-teman, saudara, ya. Ayatnya kita baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Nah, di sini kata ibadahmu yang sejati kan bahasa aslinya ten logiken latrean, ya. Artinya ibadah yang masuk akal. Ya, ibadah yang masuk akal. Ya, ayat yang kedua, nanti saya jelasin apa maksudnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, jadi ada kata pembaharuan budi di sini, metanoia. Ya, jadi kalau hidup kita ingin masuk akal, hidup kita jadi saksi, ada perubahan hidup ke arah yang lebih baik seperti yang Tuhan mau. Nah, itu yang namanya ibadah yang masuk akal. Ya, kalau kita sudah kenal Tuhan satu tahun, tapi nggak ada perubahan ke arah yang lebih baik, itu tidak masuk akal buat dunia. Ya, apalagi sama saudara seiman, kok dia nggak bertumbuh ya? 1 tahun yang lalu ngomongnya nggak membangun, setelah di dalam Tuhan 1 tahun kata-katanya tetap tidak membangun. Nah, itu tidak masuk akal. Ya, itu bukan ibadah yang sejati. Ya, karena ibadah yang sejati dimulai dari pembaharuan budi, metanoia. Ya, jadi teman-teman, jadilah orang-orang yang punya cara berpikir berbeda dari dunia. Izinkan hidup cara berpikir kita jadi patokan bahkan buat dunia ini. Ya, apalagi hari-hari ini kan, wah tahun depan ada apa? Katanya resesi. Wah, nah respon kita, cara berpikir kita kayak gimana? Apakah kita ikut larut, khawatir, cemas seperti dunia? Ya, atau kita punya cara berpikir berbeda? Ya, kita melihat kebenaran firman Tuhan, wah kalau kita mengandalkan Tuhan, ya Tuhan kan gak pernah bohong, masa depan kita cerah. Ya, kita akan tetap berbuah di tahun kering sekalipun, itu kata firman Tuhan. Ya. Kalau kita belajar dari 12 pengintai, ya Kaleb dan Yosua itu punya cara berpikir yang berbeda dari 10 pengintai yang lain. Ya. Nah, kita harus belajar seperti Yosua dan Kaleb, ya, punya cara berpikir yang berbeda. Ya. Izinkan dunia melihat, ya, kita punya cara berpikir itu positif, membangun, ya. Bukan berarti tidak menyiapkan diri, ya, kita harus tetap mempersiapkan diri, ya, dan cara berpikir kita, kata-kata kita itu berbeda dari dunia, ya, sehingga dunia bisa melihat, wah, aku mau belajar dari dia, ya, karena mereka ini orang-orang yang tetap tenang, ya, di dalam kondisi yang paling sukar sekalipun, ya. Jadi teman-teman, ya, ini yang pertama, ya, cek, ya, cara berpikir kita hari-hari ini, ya, hanya teman-teman yang tahu, ya. Karena setiap orang pasti punya pola-pola yang berbeda, ya. Kalau lagi nggak ada masalah, ya semua bisa banyak ketawa, tersenyum, ya. Tapi kalau kita lagi ada masalah, ya teman-teman yang tahu masalahnya apa, ya. Ada orang yang kalau uangnya mulai menipis, mulai kelihatan panik, wah, ya. Lihat cara berpikir saudara seperti apa, ya. Kalau mulai ada konflik dengan seseorang, mulai panik, wah. Nah, setiap orang pasti beda. Ya, polanya beda. Nah, teman-teman bisa ngelihat, ya. Jadi teman-teman bisa mulai merubah. Wah, Anda ya, kalau saya mulai tabungan, ya, misalnya tabungan, ya, keluarga udah mulai sekian, wah, mulai nih, mulai cemas, ya, mulai kata-katanya nggak membangun, ya. Nah, kita bisa ngelihat. Jadi kita harus meneliti. Kalau kata firman Tuhan, kita harus meneliti. Jadi satpam buat hati kita sendiri, ya. Kalau neliti orang gampang ya, tapi kalau firman Tuhan ngajarin meneliti, ya, hati kita sendiri. Wah, itu tantangan buat teman-teman, ya. Nah, kalau bisa meneliti, kita baru bisa lihat polanya. Oh, saya ini cenderung begini, kalau ada masalah ini cenderungnya begini. Oh, berarti saya harus berubah nih, cara berpikir saya nggak benar. Ya, teman-teman, ya. Nah, ini yang pertama, izinkan dunia melihat, ya, cara berpikir saudara berbeda dari dunia ini. Ya, nih kalau teman-teman lihat saya banyak ketawa, itu bukan karena nggak punya masalah, teman-teman. Ya, kalau teman-teman duduk sama saya 2 jam, nah nanti saya ceritain masalahnya. Ya, banyak masalahnya, teman-teman. Ya, jadi saya ini banyak ketawa bukan nggak punya masalah. Ya,
Tapi saya selalu percaya kalau saya gembira, kalau saya sukacita itu menguatkan saya. Ya, itu yang bisa membantu saya mengatasi masalah. Ya. Ya, karena firman Tuhan bilang bergembiralah karena Tuhan, ya. Nah, itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Nah, kita lihat di ini mana? Yesaya 58, ya. Yesaya 58. Saya minta dari ayat yang ke-7 ya sampai yang ke-11 ya. Nah, ini saya baca teman-teman. Wow. Ini nanti teman-teman baca, saudara baca satu pasal ya. Saya percaya gini teman-teman. Kalau kita menghidupi kebenaran firman Tuhan ini ya, kita akan menjadi tanda dan alamat Tuhan. Wah, ya mau teman-teman ya. Ya, nah ini ayatnya saya bacakan. Supaya engkau ya memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Ya. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya. Ini bicara tentang kepedulian. Ya. Ayat yang ke-8, nah ini janjinya ya. Pada waktu itulah terangmu apa? Akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ini ayat luar biasa loh teman-teman. Ya. Jadi kalau kita peduli sama orang, ya, itu sebenarnya tujuannya buat membantu kita. Amin enggak? Ya, dulu saya pikir kalau saya peduli dengan seseorang, wah kesannya posisi saya lebih tinggi dari dia. Padahal ini cara Tuhan untuk beresin hati saya. Supaya saya bisa menerima janji. Nih ayat yang ke-8. Ya, yang pertama, pada waktu itu terangmu akan mereka seperti fajar. Wah, tadi saya nanya sama istri saya Juli, ini bicara apa nih? Bicara tentang kepastian katanya. Wah, ya, kata Juli. Jadi kalau kita peduli sama orang, ya, care sama orang, itu berarti kita punya hatinya Tuhan. Nah, ketika kita punya hatinya Tuhan, ya, masa depan kita pasti cerah. Ya, tapi lakukan dulu hatinya Tuhan. Ya, hatinya Tuhan itu jiwa-jiwa, kepedulian. Ya, jadi teman-teman di sini kalau pengen punya masa depan yang pasti baik, ya, ikuti. Ya, kalau kata saya ikuti detaknya, ya, ikuti jejaknya. Ya, ikuti aja. Tuhan Yesus lakukan apa semasa di muka bumi ini, ya. Kalau teman-teman lihat, wah itu penuh dengan kepedulian. Ya, jadi yang pertama, orang yang peduli, terangnya mereka seperti fajar, hidupnya penuh dengan kepastian. Yang kedua apa? Lukamu akan pulih dengan segera. Ya, ini ada banyak orang luka hati, nggak beres-beres. Ya, ya karena kurang melakukan tindakan kepedulian. Percayalah, kalau kita lihat, oh ternyata ya saya ini punya luka yang nggak sembuh-sembuh ya, karena saya tidak melakukan tindakan kepedulian. Saya nggak mikir orang, ya, sibuk dengan diri sendiri, ya, sehingga lukanya nggak sembuh-sembuh. Ya, tapi kalau teman-teman ya melakukan seperti apa yang menjadi hatinya Tuhan, peduli sama orang, ya, ini luka saudara pulih dengan segera. Ya, aneh loh. Ya, ini salah satu tips cara Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau saudara lihat, ya kayaknya ada hati saya yang masih gak beres nih, ada pahit yang belum beres nih. Nah, itu ya tipsnya. Biar kepedulian jadi gaya hidup. Ya, ini saya sama istri saya hampir setiap hari melatih, nggak selalu lulus, tapi hampir setiap hari melatih. Ya, jadi kalau beli mangga, ya, Pak, ini mangga berapa sekilo? 30.000, 50.000 ya? Kaget dia. Ya, si bapak katanya 25, enggak Pak saya serius. Dia turunin harganya, kan dia bilang 30.000, saya bilang 50.000 ya? 25 katanya. Oh, enggak Pak serius Pak, ya saya ingin kasih berkah buat Bapak. Ya. Wah langsung apa yang biasanya mereka ngomong, banyak berkahnya, saya doain banyak berkahnya. Ya. Naik baja juga dulu gitu ya, ya udah jarang naik baja ya, kemana-mana pakai mobil. Ya. Itu dulu kalau ke mall dari rumah, ya itu nawarnya nggak biasa, ya jadi biasa 2 kali lipat dari yang biasanya. Ya. Dari rumah apartemen Mitra Bahari kalau ke mall Emporium Pluit itu kurang lebih 20.000 ya.
25, 20, 25 ya. Saya sama Juli 50 ya Pak. Wah itu dia nyetirnya ya. Penuh dengan sukacita saudara-saudara. Ya. Penuh dengan beda cara dia bawa bajai. Pak jangan ngebut-ngebutnya. Siapa? Wah senyum gembira senang dia. Ya pas turun, Pak saya doain Bapak sama Ibu banyak berkahnya. Yes. Ya, itu jadi gaya hidup. Ya. Kami lagi jalan gini, istri saya lihat ada orang sepatunya bolong, dibeliin sepatu. Ya, nah itu gaya hidup peduli. Bukan untuk dia ya kita peduli, tapi sebenarnya supaya kita lebih siap lagi menerima kepercayaan dari Tuhan. Ya, gitu teman-teman. Ya. Saya mendorong saudara semua yang ada di sini, yuk kita punya kebiasaan peduli. Ya, bangun gaya hidup peduli. Ya, karena kita akan masa depan kita cerah, luka kita pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depan, ini bicara otoritas. Wah kita tuh jadi penuh otoritas tuh asik loh. Ya kayak Ibu Chen itu, wah gitu. Otoritas, penuh otoritas. Beda. Ya. Kalau kita hidupnya punya gaya hidup peduli, kita ngomong apapun tuh, wah. Ya, nyentuh hati orang. Ya, kita tinggal di satu apartemen, ya saya membangun hubungan dengan satpam, dengan cleaning, ya. Dengan satpamnya beberapa ya. Ada satu satpam badannya gemuk, tiba-tiba kurus. Saya tanya, Pak kenapa gitu, dia ceritain. Ya dia sakit gitu. Terus saya sama Juli beliin madu ya. Kalau ketemu kasih dorongan semangat. Wah pokoknya itu lihat saya sama Juli itu seperti lihat kakaknya sendiri. Ya, ada yang kasih Pak, tiba-tiba ngasih obat gosok Pak, cuma ini yang saya bisa kasih ke Pak Philip. Obat gosok, satpam. Ya. Itu karena kita peduli sama dia. Kita berjalan dengan otoritas. Ya, ada cleaning juga ya. Ya, pokoknya kalau ada baju yang masih bagus-bagus, kalau saya beli sama Juli beli baju baru, terutama kaos saya, itu saya pasti kasih ke dia, yang namanya Wahyu. Saya bilang, yuk kaos kamu gimana, masih kurang gak? Pak, satu lemari kaos Pak Philip semua. Wah. Kaos. Ya, terakhir ya nanya-nanya tentang keselamatan. Ya, tapi setelah proses lebih dari 5 tahun ya. Ya, kita berjalan dengan otoritas. Yang keempat apa tuh? Kemuliaan Tuhan barisan belakang. Wah, ada perlindungan Tuhan luar biasa. Ya, jadi saudara ya jadilah orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang mengikuti jejak Tuhan. Ya. Karena ini kita bisa terima 4 janji ini. Ya, nah ketika kita menghidupi ini, ya sebenarnya kita sedang berjalan di dalam tanda ya, hidup dalam menjadi tanda dan alamatnya Tuhan. Luar biasa, ya. Nah, coba saya sama Juli, teman-teman, ya. Tapi kita lihat ya ayat yang ke berikutnya. Oke, ya. Nah, ini janji Tuhan juga. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak, minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ayat yang ke-10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Luar biasa janjinya. Ya. Nah, salah satu ya tindakan kepedulian yang saya Juli lakukan ya, itu menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Ya. Dulu kalau saya makan nasi Padang ya 50.000 ya beberapa lauk ya, tiba-tiba tergerak untuk memberikan nasi Padang ke satpam atau cleaning. Ya, biasa saya belinya yang 25.000, saudara. Ya, makannya 50.000. Ya. Tapi kan udah bagus ya, tetap udah melakukan tindakan kepedulian. Tapi ketika saya baca ini, mulai berubah. Ya, standarnya mulai berubah. Ya, kalau saya makan bakso cuanki 25.000, ya berarti saya harus memberi seseorang satu porsinya 25.000. Ya. Kalau makan nasi Padang 50.000, memberi ke seseorang, ya
50.000 juga. Ya, nggak gampang ya. Tapi ini yang menjadi gaya hidup saya sama istri saya. Ya. Kalau beli warteg 20.000 ya beli ngasih ke orang 20.000. Ya. Nah, itu salah satu standar yang saya coba lakukan sama istri saya ya, hampir setiap hari. Ya. Nah, ayat yang ke-11. Nah, ini teman-teman coba kita lihat. Nah, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan apa? Memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ya, ini garis bawahi teman-teman. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ya, luar biasa. Ya, tahun depan banyak orang bilang ya pasti tidak makin mudah, ada resesi dan sebagainya. Ya, kata para ahli, ya. Tapi nggak usah khawatir, ya. Orang-orang yang menjadi tanda dan alamat Tuhan, ya, ini janjinya, ya. Tuhan akan memuaskan hati kita, ya, di tanah yang kering, ya. Dia akan membaharui kekuatan kita, teman-teman. Ya, nah saya mendorong saudara semua pedulilah sama saudara seiman, pedulilah sama orang-orang yang belum mengenal Tuhan, karena kita adalah tanda dan alamatnya Tuhan. Ya. Nah yang ketiga, yang terakhir teman-teman, ya. Ini bicara karya, ya. Kalau kita mau menjadi tanda dan alamat, ya, tanda dan alamatnya Tuhan di negeri ini, ya, biar hidup kita punya karya. Ya, saya sama Juli, kami sampai hari ini masih terus belajar, ya, menajamkan potensi, ya, terus menggali apa yang sudah Tuhan percayakan sama kami berdua, ya. Karena hidup kami pengen jadi berkat, ya. Dari dulu saya dan istri saya selalu berdoa Tuhan pakai hidup kami berdua jadi berkat buat Indonesia. Ya, waktu itu sempat mikir kita mulai dari mana, ya akhirnya Tuhan kasih ide, ya karena saya suka main, ya suka belajar, istri saya kartunis, dia jago gambar, dia seorang pelukis, akhirnya kita bikin waktu itu board game, ya tahun 2011, ya udah 11 tahun yang lalu, kita bikin board game tapi tentang nilai-nilai, ya. Nah tapi saudara harus tahu bahwa sebetulnya kami berdua punya banyak kendala, ya dunia tuh tahu, ya Philip dan Julie ini udah nikah, ya belasan tahun gak punya anak. Ini mau bikin produk untuk anak. Nah, ya bagi dunia itu gak mungkin. Ya, kamu punya pengalaman apa? Anak aja gak punya. Betul gak? Kalau kita ikutin suara-suara dunia, kita jadi stop teman-teman. Ya, tapi ketika kita berdoa, kayaknya Tuhan mau kita berkarya bikin produk mengedukasi buat salah satunya buat anak-anak. Kita jalan terus. Ya. Kita bikin produknya, kita uji coba dengan anak-anak, ya. Kita uji coba anak-anak main sama orang tuanya. Wah, banyak yang diberkati. Ternyata Tuhan kasih banyak ide. Ya, kan bisa diuji semuanya, betul nggak? Wah, ternyata banyak anak-anak seneng belajar dengan cara seperti ini. Ya. Wah, ternyata hubungan anak sama orang tua bisa lebih dekat nih dari game contoh yang kita bikin sebelum dipublish untuk umum gitu. Tuhan kasih banyak cara, ya. Pernah suatu hari kita meeting di salah satu kementerian mau bikin satu produk. Jadi ada banyak leader dari beberapa kementerian terkait mengenai produk itu meeting kan bareng sama kami. Terus mereka tahu saya sama Juli itu nggak punya anak. Mereka bilang, Pak Philip, Bu Juli nggak punya anak kok bisa sih bikin produk anak? Ya, awalnya sempat bingung juga jawabnya. Tapi Tuhan kasih hikmat. Oh, saya bilang, Pak, ya, tapi kan kami pernah jadi anak kecil. Oh iya betul juga katanya. Gak punya anak, tapi kan pernah jadi anak kecil ya. Oh iya. Ya, kayaknya udah banyak ya, lebih dari 10 ya. Kita bikin produk untuk Kementerian Anak, Kementerian Pendidikan, Kesehatan dan sebagainya. Ya, awalnya hanya untuk bikin produk pendidikan anak. Ya, awalnya kendala, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa kasih hikmat. Itu yang pertama, kendala pertama gak punya anak. Kedua, pendidikan. Saya sekolah cuma sampai SMP, teman-teman saudara. Ya, bagi dunia masa depan saya suram. Ya, hari gini sekolah cuma sampai SMP, bisa jadi apa, betul nggak? Tapi saya baca firman Tuhan, oh orang yang dipulihkan, orang yang mengandalkan Tuhan, masa depannya cerah. Yang penting tekun, terus mau belajar, pasti hidupnya punya dampak. Ya, pendidikannya nggak tinggi, tapi akhirnya Tuhan kasih hikmat teman-teman. Akhirnya kita bikin produk, ya.
salah satu produk yang kita bikin namanya board game economic leadership. Ya, awalnya hanya untuk anak-anak, ya kayak monopoli belajar karakter. Terus diminta Bank Indonesia, ya kita bikin produk board game economic leadership untuk training bupati, wali kota di Indonesia. Ya, yang bikin salah satunya lulusan SMP. Ya, yang belajar kepala daerah. Ya, yang lebih lucu lagi, saya di kontak waktu itu, Pak Philip, bisa nggak Bapak bicara di Hyatt, ya di Hotel Hyatt di Jakarta. Orang BI kontak. Buat apa Pak? Pak Philip nanti ya sharing, ya ngisi training untuk semua direktur BI se-Indonesia. Wah, levelnya direktur ya. Pendidikannya apa? Semuanya S3. Ya, deg-degan dong saya. Tuhan tolong. Gimana ya cara ngebatalin? Gimana cara nolaknya ya? Ya, tapi Tuhan mendorong, maju, aku bersama dengan kamu, aku bersama dengan kamu. Ya, wah luar biasa. Main board game The Booming, itu temanya belajar ini ya, mengambil keputusan ya. Wah itu suasananya heboh, itu para dokter, Pak Philip mau nanya, biasa banget mereka antusias. Ya, mereka sih nggak tahu pendidikan saya kelas 3 SMP ya, tapi kita punya karya, ya, hidup kita bisa memberi dampak. Gak punya anak, pendidikan gak tinggi. Nah yang terakhir, ini Tuhan selalu ya kasih challenge itu luar biasa saya sama Juli. Bikin buku untuk legacy. Wah, tapi gak punya anak ya. Gak punya anak, diminta bikin buku yang bisa menolong orang. Ya, menulis di situ tentang hidupnya, mimpi-mimpinya, apa yang dia belajar supaya nilai-nilainya bisa diwariskan ke anak cucu. Tapi kan saya bilang sama Juli, tapi Tuhan boro-boro cucu ya, cucu cicit ya. Ini anak aja kagak punya gitu. Tapi kan kembali kita harus belajar taat sama Tuhan. Ya, kalau kita taat, tiba-tiba ada kemampuan dari Tuhan ya. Akhirnya kita mulai menulis naskah hidup. Ya, udah ribuan lah. Jadi ada banyak orang udah punya buku naskah hidup. Ya, punya cerita yang bisa dia sharing ke anak cucunya. Ya, yang mandu Philip dan Julie yang gak punya anak. Ya, jadi teman-teman gak usah khawatir kalau hari ini kita punya begitu banyak keterbatasan, kita punya begitu banyak kendala dalam hidup. Ya, tapi kalau kita mengalir ya tetap mengadakan Tuhan, melekat sama Tuhan, Tuhan akan kasih banyak ide-ide, kemampuan sama kita ya untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ya, jadi kalau hari ini Tuhan kasih begitu banyak kepercayaan saya sama Julie, teman-teman saya aja tahu, orang tua saya, saudara-saudara saya tahu, Philip itu gak mungkin bisa seperti sekarang kalau tanpa Tuhan. Ya, jadi hidup kami jadi tanda dan alamat minimal buat keluarga kami. Ya, saya ingat sekali papa saya, mama saya pernah ya mengajak ya setelah saya dewasa, kan dari sejak remaja udah gak tinggal sama orang tua kan saya. Setelah dewasa ya kita pernah makan di Gajah Mada Plaza di Jakarta. Ya, saya lupa saya udah menikah atau belum. Ya, ngobrol sama papa mama saya, dia bilang gini, papa mami punya anak 11, tapi paling ragu dengan masa depan kamu. Ya, karena adik saya ada yang sampai kuliah disekolahin, dibiayain sama om saya, sama tante saya. Kakak saya minimal SMA. Ini anak ke-8 dari 11 cuma lulusan SMP, masa depan suram. Ya. Tapi kata mereka, papa mami melihat Tuhan menyertai kamu. Ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir dengan tantangan hari ini, mungkin masalah yang teman-teman sedang hadapi, atau mungkin dengan kabar-kabar yang ya buat tahun depan ya ada begitu banyak tantangan di depan kita, gak usah khawatir. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami begitu banyak perkara-perkara yang luar biasa. Ya, dan dunia melihat hidup kita jadi tanda dan alamat Tuhan. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kau punya mimpi yang luar biasa buat kami semua Tuhan.
mimpimu adalah membuat hidup kami jadi tanda dan alamat-Mu di bangsa kami. Izinkan dunia melihat hidup kami menjadi alamat untuk orang-orang bisa bertemu dengan Engkau Tuhan. Izinkan dunia melihat kalau mereka berputus asa, kalau mereka lagi stres, kami yang mereka ingat. Sehingga kami bisa membawa mereka melekat dengan Engkau. Firman-Mu berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, ketika kebaikan hati kita diketahui banyak orang, itu membuat orang-orang semakin dekat mengenal Tuhan. Izinkan hidup kita jadi berkat buat keluarga kita, buat tetangga kita, buat lingkungan di mana kita tinggal. Bahkan Tuhan, kami rindu apa yang menjadi mimpi-Mu jadi kenyataan dalam hidup kami Tuhan. Kami jadi tanda dan alamat-Mu di negeri ini Tuhan. Izinkan dunia melihat ketika kami bisnis, mereka melihat sesuatu yang berbeda Tuhan. Cara kami bisnis beda, kami mengikuti nilai-nilai-Mu Tuhan. Cara kami membangun hubungan dalam keluarga, izinkan dunia melihat kami berbeda Tuhan. Keluarga kami menjadi patokan kebahagiaan Tuhan. Ketika kami belajar Tuhan, di kampus, di sekolah, izinkan dunia melihat kami berbeda Tuhan. Cara kami belajar, ketekunan kami, izinkan mereka melihat itu semua ya Tuhan. Dalam kami bekerja, izinkan dunia melihat kami dikenal sebagai anak-anak-Mu yang paling tekun. Kami dikenal sebagai orang-orang yang ketika berkata-kata membangkitkan harapan. Di tempat pekerjaan dimanapun kami berada, jadikan kami orang-orang yang dikenal memberikan solusi-solusi yang luar biasa di tempat kami bekerja Tuhan. Izinkan dunia melihat kami beda Tuhan. Karena kami adalah tanda dan alamat-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu terus mengubah hidup kami. Kami rindu Tuhan. Kami mau jadi orang-orang yang dibaharui pikiran kami. Dunia melihat cara berpikir kami berbeda Tuhan dalam melihat krisis. Dalam melihat setiap tantangan, dalam melihat setiap masalah. Cara berpikir kami berbeda dari dunia ini. Izinkan dunia melihat itu Tuhan. Izinkan dunia melihat kami punya karya Tuhan. Kami jadi terang, kami jadi garam, jadi mujizat dimanapun kami berada Tuhan. Hidup kami jadi mujizat buat banyak orang. Dan Tuhan, kami berdoa biar Kau terus membimbing hidup kami supaya kami semakin mengikuti jejak-Mu. Izinkan dunia melihat kami peduli dengan lingkungan kami, keluarga kami, sahabat kami, kota kami, bahkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tinggikan di